Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, hari ini saya akan mengajak kalian menyusuri salah satu situs sejarah terpenting di Makassar, Sulawesi Selatan, yaitu Benteng Rotterdam. Benteng yang menyimpan jejak panjang kerajaan, penjajahan, dan kebudayaan. Benteng ini awalnya bernama Benteng Ujung Pandang. Dibangun oleh Raja Goa ke-9 yang bernama I Mangarangi Daeng Mandrabia pada tahun 1545. Saat itu kerajaan Goa adalah kerajaan maritim kuat di Indonesia Timur. Awalnya benteng ini hanya dibangun dari batu dan tanah liat dan berfungsi sebagai benteng pertahanan, melindungi pusat kerajaan dan pelabuhan. Namun ujung pandang diambil dari nama wilayah tempat benteng ini dibangun yang dulunya dipenuhi pohon pandan. Namun setelah perang Makassar dan kekalahan kerajaan Goa dari VOC pada tahun 1667 dalam perjanjian Bungaya, benteng ini diambil alih oleh Belanda. VOC merenovasi total struktur benteng dan mengganti nama menjadi Fort Rotterdam sesuai nama kota kelahiran Laksamana Cornelis Spelman, tokoh VOC yang memimpin penaklukan Makassar. Jika dilihat dari udara, benteng Rotterdam memiliki bentuk seperti seekor penyu yang mengarah ke laut. Ini bukan tanpa alasan. Penyu melambangkan kekuatan, kesabaran, dan kemampuan bertahan di daratan dan laut. Filosofi ini selaras dengan identitas kerajaan Goa sebagai kerajaan kuat baik di daratan maupun perairan Nusantara. Salah satu ruangan di dalam benteng yang kini difungsikan sebagai perpustakaan sejarah dulunya merupakan gudang logistik dan dokumen militer VOC. Kini ruangan ini menyimpan berbagai arsip, buku sejarah dan naskah kuno dan terbuka untuk pelajar, peneliti, dan wisatawan. Di sini kita bisa membaca kembali jejak kolonialisme, budaya lokal, dan perubahan sosial yang pernah berlangsung di kawasan Makassar dan sekitarnya. Di area dalam benteng, kita bisa melihat pohon talak yang oleh masyarakat lokal disebut juga buah kehidupan. Pohon ini digunakan sebagai bahan dasar penulisan naskah Lontara, yaitu kitab sejarah, hukum adat, dan silsilah dalam budaya Bugis Makassar. Buah talak melambangkan pengetahuan dan kelangsungan budaya. Dalam salah satu ruangan pameran seni di Benteng Rotterdam, terdapat karya unik dari Zainal Beta, seniman asal Sulawesi Selatan yang dikenal karena menggunakan tanah liat sebagai media lukis dan instalasi. Tanah liat yang digunakan bukan hanya sekedar bahan seni, tapi menjadi simbol keterhubungan antara manusia, tanah, sejarah, dan memori kolektif. Karya Zainal Beta seringkali tidak hanya menggambarkan objek, tetapi juga menyuarakan isu identitas, kolonialisme, dan hubungan manusia dengan alam. Di dalam Benteng Rotterdam, karyanya menjadi pengingat bahwa sejarah tidak hanya bisa dibaca, tapi juga bisa dirasakan dan disentuh melalui tekstur, warna, dan unsur alam. Di bagian dalam benteng, kita bisa melihat gambar-gambar dokumentasi sejarah seperti lukisan benteng zaman kolonial, foto-foto hitam putih, serta peta asli struktur Fort Rotterdam. Peta tersebut menunjukkan struktur 5 bastion benteng lengkap dengan posisi meriam, gudang, dan jalur pertahanan. Gambar-gambar ini menjadi penyambung visual sejarah, memperkuat imajinasi kita tentang suasana benteng di masa VOC dan kolonial Belanda. Setelah melihat peta sejarah, kita bisa melangkah ke tempat di mana terdapat meriam tua beroda, salah satu ikon Fort Rotterdam yang sangat terkenal. Meriam ini dulunya digunakan oleh VOC untuk menghadang serangan dari laut. Kini meriam tersebut tidak lagi digunakan, tapi menjadi simbol pertahanan dan perlawanan masyarakat Makassar terhadap penjajahan. Banyak pengunjung menjadikan tempat ini sebagai spot foto favorit karena bentuk meriamnya masih utuh dan artistik. Perjalanan ditutup di bagian kepala benteng, yaitu sisi depan yang langsung menghadap ke laut Makassar. Dan di bagian depan kita bisa melihat ada monumen. Nah, monumen itu bukan hanya simbol geografis, tetapi menyimpan makna sejarah militer yang sangat penting. Monumen tersebut dibangun untuk memperingati pendaratan pasukan TNI di wilayah ini dalam rangka menumpas gerakan separatis atau pemberontakan yang pernah terjadi setelah Indonesia merdeka. Laut Makassar kala itu menjadi jalur strategis operasi militer dan kawasan benteng menjadi titik pendaratan pasukan dari laut. Dengan latar laut biru dan benteng tua, monumen ini
menjadi pengingat keberanian pasukan TNI yang turut menjaga keutuhan NKRI. Tempat ini mengandung makna patriotik sekaligus strategis dalam perjalanan sejarah nasional. Benteng Rotterdam bukan hanya bangunan tua, ia adalah ruang sosial hidup yang menyimpan cerita tentang identitas, kekuasaan, budaya, dan perlawanan. Melihat benteng ini dari sudut pandang sosiologi, kita menyadari bahwa setiap temboknya menyimpan struktur kekuasaan, setiap ruangnya menyuarakan relasi sosial, dan setiap peninggalannya adalah bentuk simbolik perjuangan masyarakat. Disinilah sosiologi hadir, sebuah ilmu yang mengajarkan kita membaca realitas, menggali makna, dan memahami masyarakat sebagai organisme yang terus bergerak. Sejarah bukan hanya kita pelajari dari masa lalu, tapi juga dari ruang-ruang pendidikan, dari orang-orang yang berpikir kritis, dari mahasiswa yang peduli dan ingin tahu lebih dalam. Di tempat ini, kita bisa belajar memahami realitas sosial, konflik, nilai, perubahan, dan harapan. Di tempat ini, kita juga belajar menjadi agen perubahan, bukan hanya mencatat sejarah tapi mewarnainya. Ayo bergabung bersama kami di Pendidikan Sosiologi.